tidak enak, hidup dalam kegelapan. Pokoknya sangat susah kalau siang mau nyuci, nyedot air, tidak bisa. Dental unitnya ini ada, ini tidak lagi berfungsi karena kemarin menggunakannya itu pakai genset. Karena genset itu kan tidak stabil. Di Kalimantan Barat, 456 ini adalah desa yang belum dilistrikin PLN. Tahun Indonesia merdeka, faktanya masih ada 1,5 juta rumah tangga yang belum mendapatkan pasokan listrik memadai dari negara. Kondisinya tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Indonesia memiliki target untuk memberikan penerangan atau listrik kepada seluruh warga negara pada tahun 2020. Namun, upaya itu belum sepenuhnya terwujud. Apa penyebabnya? Dan mengapa pemerataan elektrifikasi di wilayah atau di daerah sulit diwujudkan? Inilah The Jurnalis. Menanti arus listrik. Sebagai sebuah beranda negeri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam, persoalan pemerataan listrik di Kalimantan Barat hingga kini masih menuai sorotan. Meski rasio elektrifikasi di wilayah ini cukup tinggi, yakni mencapai 90% lebih, namun faktanya masih terdapat ratusan desa yang belum teraliri listrik. Arus listrik seolah menjadi barang langka bagi sebagian masyarakat di Kalbar karena begitu sulit mendapatkannya. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian tim The Jurnalis adalah Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Lokasinya berjarak sekitar 342 km dengan waktu tempuh sekitar 8 jam perjalanan darat dari pusat kota Pontianak. Desa Sebubus memiliki luas wilayah sekitar 32.000 meter persegi yang terdiri dari 11 dusun dan dihuni oleh 3.000 lebih kepala keluarga. Sedikitnya, terdapat sejumlah dusun di desa ini yang belum mendapatkan pasokan listrik secara penuh selama 24 jam. Meliputi wilayah Dusun Merbau, terdapat satu rukun tetangga dengan 20 kepala keluarga, Dusun Cermai, sebanyak 4 RT, terdiri dari 200 kepala keluarga, serta Dusun Sungai Tengah, sebanyak 4 RT mencakup 170 kepala keluarga. Di lokasi, kami menemui Irfan Riyadi, Kepala Desa Sebubus untuk menggali informasi mengapa pasokan listrik di wilayah ini belum merata. Meski sudah berulang kali mengadukan penderitaan warganya ke Pemkab Sambas dan instansi terkait, namun belum ada respon dari pejabat terkait. Apa dampak yang benar-benar dirasakan begitu bagi masyarakat di Desa Sebubus? Yang pertama, secara pelayanan. Pelayanan karena di kantor Desa Sebubus kita banyak pelayanan yang menggunakan listrik, terutama pembuatan surat domisili, surat pengantar, surat rekomendasi, dan pengurusan rekomendasi KK, KTP, akte, dan lain sebagainya. Apa solusi yang kemudian diambil oleh perangkat desa untuk mengatasi hal tersebut? Solusi pertama, kita dah sering membuat proposal, kemudian mengundang pejabat-pejabat tinggi untuk melihat langsung daerah yang terdampak yang belum teraliri listrik, tapi sampai sekarang belum ada progresnya lah yang
menjanjikan kapan itu teraliri. Gangguan listrik itu masih ada, masih sering dijumpai. Kalau di daerah kami di Desa Sebubus 2 minggu sekali itu pasti ada pemadaman yang bisa 12 jam, paling cepat itu 8 jam. Kalau ada pemadaman kita off, kita pending ke hari besoknya. Ironisnya, krisis pasokan listrik yang dibiarkan selama bertahun-tahun di wilayah ini justru berdampak buruk bagi dunia pendidikan. Banyak masyarakat yang putus sekolah dikarenakan mungkin akses kemudian tempat mereka mau belajar itu sangat terganggu. Dan banyak anak muda di sana menjadi TKI. Saya selaku kepala desa melakukan prihatin lah dengan keadaan masyarakat kami yang mana yang belum teraliri listrik. Dari informasi warga, jaringan listrik terpasang terakhir kali di Dusun Merbau sekitar 7 tahun silam. Dan hingga kini, belum ada lagi tanda-tanda proses kelanjutan penyambungan jaringan listrik tersebut. Ada 3 dusun di Desa Sebubus ini yang sampai detik ini masih belum teraliri listrik secara maksimal. Salah satu dusun, yakni Dusun Merbau, ini merupakan titik terakhir atau tiang listrik terakhir yang berada di Dusun Merbau. Selepas area ini hingga Dusun Cermai dan Dusun Sungai Tengah, pasokan listrik belum maksimal. Didampingi oleh Jeffrey, seorang warga desa sekitar, kami melanjutkan penelusuran menuju Dusun Cermai, yang lokasinya berada di pulau di seberang dermaga Sumpit. Untuk menuju dusun ini, kami harus menggunakan kapal feri untuk sampai ke pelabuhan Cermai. Penyeberangan menuju Dusun Cermai memakan waktu tidak kurang dari 10 menit. The Jurnalis tiba di lokasi saat hari sudah senja. Tidak tampak aktivitas apapun di pelabuhan ini, bahkan di kantor pelabuhan sekalipun. Sebagai sumber penerangan, sejumlah sisi pelabuhan mengandalkan lampu jalan yang menggunakan teknologi solar cell. Hari semakin gelap saat kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi peliputan. Sepanjang perjalanan itu pula, kami tidak melihat satupun instalasi jaringan listrik di dusun ini yang terpasang. Di Dusun Cermai, The Jurnalis menemui Triani, seorang warga yang tinggal di dusun ini sejak tahun 1993. Sudah hampir 30 tahun, Triani tinggal bersama suami beserta 3 orang anaknya di dusun ini. Ia tentu paham betul bagaimana hidup di tengah kondisi minimnya listrik di wilayah ini. Untuk memenuhi kebutuhan listrik keluarganya, saat ini Triani menggunakan genset yang hanya bisa dinyalakan selama 12 jam. Maklum, setiap hari perempuan berusia 43 tahun ini harus merogoh uang tambahan sebesar Rp60.000 untuk keperluan membeli solar dan menyalakan genset setiap malam. Beli genset ini berapa harganya? 5 juta lebih. Oke. Satu set 5 juta lebih. Satu set. Kalau misalnya genset itu bermasalah, Bu, yang pernah dirasakan, khususnya anak-anak Bu Triani, seperti apa ini, Bu? Kalau belajarnya, kalau gensetnya rusak, biasa pakai pelita, pakai senter. Perhatian gitu dari pihak tertentu, pemerintah mungkin? Tidak ada sama sekali. Biasa datang, nyorte, janjinya tidak tepat. Saya selaku masyarakat Cermai sangat berharap sama pemerintah. Ingin dimasukkanlah listriknya, karena sudah bertahun-tahun. Kalau Temajuk, Merbau, Desa Sebubus sudah ada listriknya. Masa kami Desa Cermai tidak ada, dilewati. Rupanya, terbatasnya aliran listrik juga mempengaruhi usaha toko kelontong yang dirintis Triani selama ini. Lihat saja, produksi es batu yang ditekuninya selama ini. Lemari pendingin miliknya tidak mampu bekerja secara maksimal. Nah, ini merupakan es batu yang biasa digunakan untuk jual es, ikan.
Nah ini kan lagi, kalau misalnya udah mencair seperti ini, rugi jatuhnya Bu. Ini satu ini 5.000. 5.000. Kalau belinya 3.000. Nah ini kulkasnya kalau misalnya dipakai nggak kuat ya gensetnya. Oh, iya. Karena wattnya terlalu besar ya kulkasnya. Terbatasnya pasokan listrik juga dirasakan oleh Fresti, anak kedua Triani yang saat ini duduk di bangku sekolah kelas 11 SMA Negeri 3 Paloh. Fresti mengaku tidak optimal belajar saat malam tiba karena penerangan terbatas. Apalagi saat kondisi genset terjadi kerusakan, Dara berusia 17 tahun ini terpaksa belajar dengan penerangan seadanya menggunakan pelita. Pristi, ini bagaimana kendala yang dihadapi selama belajar? Untuk kendalanya mungkin agak susah karena tidak ada lampu. Saya jadi kesulitan belajar dan kondisi gelap mungkin jadi susah untuk belajarnya. Dan seperti inilah kondisi wilayah ini saat hari semakin larut. Penerangan minim, ditambah akses jalan yang belum begitu mulus, membuat kondisi kian memprihatinkan. Seluruh kebutuhan listrik sepenuhnya bergantung hanya pada saat mesin genset yang masih menyala. Saat mesin ini berhenti berputar, maka berhenti pula pasokan listrik yang mengalir di setiap rumah. Ada beberapa alkes kami rusak karena untuk operasionalnya kami menggunakan genset.